Apa yang kau lakukan ketika seseorang yang kau pikir telah pergi selamanya tiba-tiba mengirimkan tanda bahwa dia masih ada? 3 tahun berlalu sejak Arga menghilang tanpa jejak, meninggalkan Anya dengan sejuta tanya yang tak terjawab. Pagi itu, seperti deja vu yang mengerikan, sebuah mawar merah tergeletak di depan pintu apartemen Anya. Bukan mawar biasa, ini mawar dengan pita hitam yang persis seperti yang selalu Arga berikan. Dan ada secarik kertas dengan tulisan tangan yang sangat dikenalnya. Masih menungguku? Jantung Anya berdegup kencang. 3 tahun dia mencoba melupakan, 3 tahun dia berusaha move on. Tapi sekarang, masa lalu itu kembali menghantuinya. Saat membuka koran pagi itu, matanya tertuju pada sebuah artikel tentang pengusaha hilang bernama Reza Aditama. Foto di artikel itu membuat darahnya berdesir. Pria itu mirip sekali dengan Arga. Terlalu mirip untuk sebuah kebetulan. Teror itu tak berhenti di situ. Setiap hari Anya menemukan foto-foto dirinya. Di kampus, di kafe, bahkan di depan apartemennya. Seseorang mengawasinya. Pesan-pesan misterius mulai bermunculan di ponselnya. Kau tak akan pernah bisa lari dariku. Putus asa, Anya menghubungi Bayu, seorang detektif swasta. Ada yang tidak beres, kata Bayu setelah melihat bukti-bukti yang ada. Ini bukan hanya tentang cinta atau kerinduan. Ada sesuatu yang lebih besar. Setiap langkah penyelidikan membawa mereka ke labirin yang semakin gelap. Anya mulai mendapat ancaman. Mobilnya dirusak, apartemennya dibobol. Siapapun yang ada di balik semua ini jelas tidak main-main. Hingga suatu malam, Anya menerima pesan terakhir. Temui aku di tempat pertama kali kita bertemu. Jam 12 malam, datang sendiri. Saat dia tiba di taman itu, yang ditemukannya hanyalah sebuah amplop. Di dalamnya, sebuah foto usang. Arga berdiri di samping seseorang yang wajahnya mirip dengannya. Di belakang foto itu tertulis, "Kami selalu mengawasimu." Siapakah sebenarnya Arga? Apakah dia masih hidup? Atau ini semua hanya permainan kejam dari seseorang yang ingin menghancurkan hidupnya? Bayangan di balik mawar merah itu masih menyimpan banyak misteri yang harus diungkap. Teror itu terus mengikuti Anya seperti bayangan. Bukan hanya mawar hitam di mobilnya, kini ia menemukannya di depan pintu apartemen. Pagi itu kilatan cahaya dari proyektor kecil di seberang jalan menampilkan siluet mawar hitam yang berkedip di dinding kamarnya. Seperti detak jantung yang gelisah. Setiap dering telepon membuatnya tersentak. Setiap bayangan membuatnya menoleh panik polisi. Mereka hanya menganggapnya lelucon orang iseng. Namun takdir memiliki rencana lain. Di lorong parkir yang sepi, saat seorang penjamret menyambar tasnya, sosok familiar muncul dengan motor besarnya. Arga dengan gerakan terlatih melumpuhkan penjamret itu dalam hitungan detik. "Kau tidak apa-apa?" tanya Arga. Suaranya dalam dan tenang tapi matanya menatap tajam, seolah mencari luka yang tak terlihat pada diri Anya yang masih gemetar. "Siapa kau sebenarnya?" tanyaku pada Arga mundur perlahan. Mawar-mawar misterius itu kehadirannya yang tiba-tiba. Semua terasa mencurigakan. Dia membuka dompetnya, menunjukkan lencana investigator swasta, tapi bukan itu yang membuatku terkejut. Di baliknya ada foto usang. Ayahku tersenyum bersama seorang pria yang tak kukenal. Pria ini, Arga menunjuk foto itu, adalah ayahku Hendra, sahabat karib ayahmu. Suaranya berubah getir saat mulai bercerita. Mereka membangun perusahaan properti bersama, sampai keserakahan mengubah segalanya. Ayahku yang dipercaya penuh, diam-diam mengkhianati Hendra, memanipulasi keuangan, mengalihkan aset, bahkan menjebaknya dalam kasus pajak palsu. Tak kuat menanggung aib dan utang, Hendra mengakhiri hidupnya. Dan disinilah Arga sekarang. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk keadilan yang tertunda belasan tahun. Duniaku seketika runtuh. Ternyata bayangan di balik mawar-mawar itu menyimpan kebenaran yang tak pernah kubayangkan. Ayahmu meninggal sebelum aku sempat menghadapkannya dengan semua ini. Jelas Arga. Aku memutuskan untuk melupakannya. Tapi kemudian teror mawar hitam ini dimulai. Aku tahu ini bukan kebetulan. Seseorang dari masa lalu ayahmu telah kembali, dan mereka menargetkanmu. Kemunculannya yang misterius adalah caranya untuk melindungi Anya, tanpa harus membuka luka lama. Ia tahu siapapun penerornya, mereka sangat berbahaya. Siapakah yang meneror Anya? Kepingan puzzle mulai menyatu di benak Anya. Teror ini bukan acak. Mawar hitam adalah simbol. Tapi dari siapa? Hanya ada satu orang lain yang hancur karena perbuatan ayahku, gumam Arga. Matanya menyiratkan kesadaran yang mengerikan. Seseorang yang sama-sama kehilangan segalanya seperti aku.
Malam itu Anya menerima pesan terakhir, sebuah alamat gudang tua di tepi kota dengan tulisan, "Datang sendiri, saatnya melihat kelopak terakhir dari mawarmu gugur." Anya menunjukkan pesan itu pada Arga. "Ini jebakan," kata Arga tegas, "tapi kita tidak punya pilihan." Mereka tiba di gudang yang gelap dan berdebu. Di tengah ruangan di bawah satu-satunya lampu yang menyala, berdiri seorang wanita. Ia membelakangi mereka, memegang setangkai mawar hitam. Saat ia berbalik, Anya merasakan dunianya runtuh. Sosok itu adalah Rina, sahabat terdekatnya. Orang yang selama ini menjadi tempatnya berkeluh kesah. Orang yang selalu meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. "Rina," suara Anya bergetar, penuh ketidakpercayaan. Rina tersenyum, tapi senyumnya penuh kepahitan dan air mata. "Halo," Anya terkejut. Ayah Rina juga adalah salah satu investor kecil yang menaruh seluruh tabungan hidupnya di perusahaan ayah Anya dan Hendra. Ketika perusahaan itu bangkrut, seperti yang direkayasa oleh ayah Anya, keluarga Rina jatuh miskin. Ayahnya meninggal karena serangan jantung akibat stres, meninggalkan Rina dan ibunya dalam lilitan utang. Berbeda dengan Arga yang mencari keadilan, kebencian telah meracuni Rina. Ia berteman dengan Anya, masuk ke dalam hidupnya dengan satu tujuan, menghancurkannya dari dalam, membuatnya merasakan ketakutan dan kehilangan yang pernah ia rasakan. "Kau hidup dalam kemewahan di atas penderitaan keluargaku," desis Rina, matanya menyala penuh amarah. "Setiap tawa dan kebahagiaanmu adalah tamparan bagiku. Aku ingin kau tahu bagaimana rasanya hidup dalam bayang-bayang, bagaimana rasanya melihat sesuatu yang indah, seperti mawar berubah menjadi simbol mimpi buruk." Rina mengangkat sebuah pistol yang tersembunyi di balik punggungnya. Namun sebelum ia sempat mengarahkannya, Arga sudah bergerak melesat dari bayang-bayang untuk melumpuhkannya. Pertarungan singkat itu berakhir dengan Rina yang menangis terseduh di lantai. Pistolnya terlempar jauh. Di akhir kisah, kebenaran adalah pedang bermata dua. Anya selamat dari teror fisik, tetapi jiwanya terluka oleh pengkhianatan Rina dan kebenaran pahit tentang ayahnya. Bayangan di balik mawar itu ternyata adalah dosa masa lalu, sebuah warisan kelam yang harus ia pikul. Namun ia tidak lagi sendirian. Di sisinya ada Arga, pria yang juga lahir dari tragedi yang sama, namun memilih jalan yang berbeda. Bersama mereka berdiri di antara puing-puing kebenaran, bukan sebagai musuh melainkan sebagai dua orang yang akhirnya menemukan secercah cahaya di tengah bayangan tergelap sekalipun.